Cek cek. Oke, mungkin bisa dimulai. Teman-teman, ini suara dan sesinya apakah sudah terlihat dan terdengar? Sudah. Oke, Aman. sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita dipertemukan di mata kuliah teknik tegangan tinggi. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Hasbullah SPDMT sebagai dosen pengampu serta teman-teman semuanya. Baik, di sini kita dari kelompok peran sekada dalam pengendalian sistem tenaga listrik tegangan tinggi akan memaparkan sharing tentang judul yang akan kita bawakan, yaitu ada beberapa atau disusun oleh bisa di next. Jadi di sini bisa disusun oleh Rahmania Isa Putri, Sayyidah Asro Fauzia Zahara, Raffi Jatnika, saya sendiri, dan Dia Inanda Putri, dan Novalda Salsabila Khairunisa. Oke, baik, untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Sayyidah. Mangga, dipersilakan. Latar belakang SCADA adalah suatu sistem pengendalian alat secara jarak jauh dengan kemampuan memantau data-data dari alat yang dikendalikan. SCADA merupakan bidang yang secara kontinu selalu dikembangkan di seluruh bagian dunia pada berbagai tipe industri yang menghabiskan bertriliun-triliun rupiah. SCADA sejatinya merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition yang diartikan sebagai Halo, apakah terdengar? Ada, terdengar. SCADA sejatinya merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition yang diartikan sebagai sistem kendali industri berbasis komputer yang melakukan kontrol untuk industri, infrastruktur, dan proses fasilitas. Next. Kemudian, sistem tenaga listrik. Energi listrik merupakan dasar kehidupan modern, dan penyediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup diperlukan oleh masyarakat dengan taraf hidup yang baik dan perkembangan industri yang maju. Pembangkitan tenaga listrik yaitu produksi energi listrik yang dilakukan di suatu pusat tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan mesin induk dan generator. Supaya operasi sistem tenaga listrik ergonomis, ini memperhatikan ada 4 aspek, yaitu yang pertama ada perkiraan beban, kemudian syarat-syarat pemeliharaan peralatan, kemudian keandalan yang diinginkan, dan yang terakhir alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis. Next. Kemudian ada hal yang harus dikaji dalam beberapa kendala, yaitu ada 4 aspek juga. Yang pertama ada aliran beban dalam jaringan, kemudian daya hubung singkat peralatan, yang ketiga ada penyediaan suku cadang dan dana, dan yang terakhir stabilitas sistem tenaga listrik. Maka semakin besar suatu tenaga listrik, semakin banyak unsur yang harus dikoordinasikan serta yang harus diamati. Sehingga diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta analisa operasi sistem yang cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Sayyidah. Selanjutnya mungkin bisa disambung oleh Saudari Dia. Ya baik, terima kasih Saudara Raffi. Di sini jadi pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan sistem tenaga listrik. Nah, dalam perkembangan sistem tenaga listrik,
Suatu perusahaan listrik pada umumnya memulai usahanya dengan membangun sistem kecil yang terisolir. Misalnya nih, ada PLTD atau PLTA kecil langsung dihubungkan dengan jaringan distribusi. Jika beban bertambah, maka jumlah unit pembangkit dalam PLTA ditambah. Untuk PLTA, hal ini sering tidak bisa dilakukan karena potensi hidronya terbatas. Jadi kalau misalnya jumlah PLTD-nya ditambah, tapi untuk PLTA ini tidak bisa dilakukan karena potensi hidronya itu terbatas. Next. Nah, sistem secada, apa sih sistem secada itu? Nah, jadi SCADA ini merupakan singkatan Superior Control and Data Acquisition. Sistem secada adalah suatu kesatuan dari beberapa peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasannya, pengontrolan, dan pengumpulan data dari suatu proses. Jadi kayak kesatuan itu jadi pusat secada itu jadi isinya ada ini semua, ada pengawasannya, ada pengontrolan, ada pengumpulan data dari suatu proses. Terus prinsip secada itu ada 2. Yang pertama, memantau dan mengontrol semua peralatan yang terdapat pada suatu sistem dari jarak jauh. Jadi kita dapat mengontrol sesuatu dari jarak jauh gitu, nggak harus dikontrol secara misalnya ini mesinnya sama kitanya gitu, nggak harus, jadi dari jarak jauh juga bisa dikontrol. Yang kedua, secada bekerja mengumpulkan informasi, kemudian mentransferkan ke sentral dengan membawa data-data dan sinyal kontrol status yang kemudian diperagakan pada sejumlah layar operator. Jadi nanti secada juga kayak ngumpulin informasinya, terus ditransfer, udah ditransfer, kemudian diperagakan di layar. Next. Nah, jadi secada ini mempunyai tujuan untuk membantu mendapatkan sistem pengoperasian yang optimum. Pada umumnya, proses pengendalian pada sistem secada pada sistem tenaga listrik jarak jauh terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama nih, ada pengendalian buka atau tutup, perangkat pemutusan daya, pemisahan, serta start atau stop dari generator. Yang kedua, ada pengendalian perangkat-perangkat regulator, seperti pengaruh set point atau menaikkan dan menurunkan posisi tap charger. Yang ketiga, pemantauan dan pengaturan beban. Yang keempat, ada pengendalian yang dilakukan secara otomatis untuk keseragaman dan pengendalian perintah berurutan. Misalnya merupakan konfigurasi jaringan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Nah, ini ada berupa gambar terkait sistem SCADA. Ini adalah contoh umum gitu ya dari sistem SCADA, khususnya buat load break switch atau LBS. Nah, yang bisa teman-teman lihat di layar bagian bawah. Jadi sistem ini mengendalikan load break switch. Nah, di sistem SCADA itu mungkin terbagi menjadi beberapa poin ya. Mulai dari sensor atau aktuator yang bisa kita sebut mulai dari LBS ini, yang menggerakkan LBS ini. Selanjutnya itu ada remote terminal unit atau RTU ya di situ. Nah, ini biasanya RTU ini dikendalikan atau dioperasikan itu menggunakan algoritma atau logic gitu ya, logic controller. Biasanya menggunakan PLC gitu atau sebagainya. Nah, di sana setelah RTU itu ada sistem komunikasi, teman-teman. Jadi sistem komunikasi di SCADA itu banyak rupanya. Ada yang bisa berupa radio, bisa berupa modem atau wireless gitu ya. Nah, itu media telekomunikasinya. Nah, lalu di sana setelah komunikasi ada pusat kontrol. Di sana di pusat kontrol biasanya atau bisa kita sebut HMI-nya, Human Machine Interface-nya. Jadi kita bisa melihat, memonitoring ataupun mengendalikan dari suatu sistem tersebut seperti yang tadi saudara dia sebutkan. Itu bagian penting dari sistem SCADA pada umumnya. Bisa di next. Oke, jadi pada sistem SCADA untuk sistem distribusi pada contohnya gitu ya,
yang diterapkan dalam sistem distribusi tenaga listrik itu dirancang untuk memantau aktivitas peralatan pada gardu induk atau gardu hubung dan pengendalian operasi sehingga kondisi jaringan tenaga listrik dapat dimonitor secara real time. Selain itu, sistem SCADA juga berfungsi melakukan perintah remote control. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Saudari Dia juga bisa mengendalikan, memutus ataupun mengoperasikan gitu ya. Jadi ini sebagian dari untuk mengendalikan switch yang ada di gardu. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk sistem transmisinya. Jadi untuk sistem transmisi ini bisa terjadi di memantau perubahan tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif maupun frekuensi dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, di sisi lain diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai batas aman yang berbeda-beda untuk melindungi suatu peralatan listrik termasuk saluran transmisi. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Saudari Saida bahwa di sistem tenaga listrik juga harus diperhatikan terkait dengan beban dan juga sistem dari keamanan tersebut. Terus untuk selalu memantau perubahan variabel pada sistem kelistrikan dapat dilakukan dengan monitoring online, sehingga bisa diketahui keadaan sistem setiap saat. Nah, ini berarti kalau di sistem transmisi, contohnya kita hanya memonitoring dari perubahan tegangan, arus, daya aktif, maupun frekuensi, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Nah, di sini kita masih membahas mengenai sistem SCADA pada sistem transmisi. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Raffi, dan tadi telah disebutkan bahwa untuk selalu memantau perubahan variabel pada sistem kelistrikan, ini dapat dilakukan dengan monitoring online. Jadi kita bisa tahu keadaan sistem setiap saat. Nah, berikut gambar contoh simulasi fungsi monitoring SCADA, yaitu sistem peringatan dini pintar untuk memantau jaringan transmisi yang ada di Jawa. Nah, dengan menggunakan SCADA ini, kita dapat memonitoring jarak jauh karena untuk memantau perubahan variabel yang ada pada sistem kelistrikan, jadi kita bisa tahu setiap saat keadaan sistem tersebut. Boleh di next? Selanjutnya pembahasan mengenai pengendalian sistem tenaga listrik menggunakan SCADA. Ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pengendalian jaringan. Sistem kontrol jaringan yang modern ini tentunya dapat mengurangi waktu eksekusi dan dapat meningkatkan keandalan operasional. Nah, pengendalian jaringan ini dapat dilakukan oleh dispatcher melalui jaringan komunikasi manapun yang telah dipersiapkan. Untuk meyakinkan keandalan, konsep pengendalian jaringan meliputi beraneka ragam fasilitas keamanan. Tambahan seperti pengecekan aneka kondisi interlock, lalu monitoring keandalan jaringan pada operasi switching yang direncanakan, dan yang terakhir ada monitoring terhadap perubahan jaringan selama operasi switching. Boleh di next? Nah, lalu yang kedua ada manajemen prosedur switching. Manajemen prosedur switching ini membuat para pengguna memiliki peralatan lengkap di ruang control center untuk menciptakan, memeriksa, dan mengeksekusi operasi switching pada jaringan dalam mode proses dan mode studi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Raffi. Baik, terima kasih Rama atas penyampaiannya. Selanjutnya dan yang terakhir penyampaian dari Saudari Novalda. Dipersilakan. Terima kasih Raffi. Selanjutnya ada akuisisi data gangguan. Dengan menggunakan akuisisi data gangguan, operator pada control center atau sistem engineer dapat menganalisa perilaku sistem pada jaringan suplai energi sebelum dan sesudah terjadi gangguan. Data yang dapat disimpan dalam analisa tersebut adalah tampilan sesaat seperti snapshot, kemudian ada trend data, dan kemudian juga ada perubahan status. Yang keempat ada analisa topologi. Pencarian topologi secara interaktif dapat dilakukan dispatcher untuk mendefinisikan peralatan yang terhubung dalam jaringan listrik tegangan di atas 70 kV.
Fungsi pewarnaan jaringan mengatur warna tampilan dari peralatan bergantung pada berbagai keterangan dari item atau peralatan tertentu, seperti bagian jaringan, grup jaringan, contohnya level tegangan, atau kondisi operasi sistem, seperti mati, di-ground-kan, tidak terdefinisi, dan sebagainya dapat dibedakan dalam warna yang berbeda. Kesimpulan dari sistem SCADA ini adalah Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem pengakuisisian suatu data untuk digunakan sebagai kontrol dari sebuah objek. SCADA adalah suatu sistem pengendalian alat secara jarak jauh dengan kemampuan memantau data-data dari alat yang dikendalikan. Dilihat dari karakteristik sistem kontrolnya, sistem SCADA terbagi menjadi dua, yaitu open loop yang komunikasi jarak jauh dan closed loop, yaitu komunikasi jarak dekat. SCADA digunakan untuk mengatur berbagai macam peralatan. Nah, sistem SCADA memiliki 4 fungsi, yaitu akuisisi data, komunikasi data, penyajian data, dan kontrol. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Raffi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novalda. Oke, begitu penyampaian dari kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin tadi ada menurut Bapak ada yang harus kata Bapak tadi yang harus didiskusikan atau ada yang mau bertanya? Oke, mungkin silahkan Saudara Agung, Mas Agung. Ya, baik cek. Terima kasih sebelumnya dari kelompok penyaji yang telah untuk saya bertanya, izin bertanya. Pastinya kan dalam sistem SCADA ini ada proses maintenance ya ataupun perawatan. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan gitu, biasanya ataupun pada umumnya berapa lama sih depresiasi dari sistem ini baik pada sistem kontrolnya ataupun pada alatnya yang dihubungkan. Nah, kemudian di bagian mana yang benar-benar paling vital ataupun objek yang benar-benar paling penting pada sistem SCADA ini yang biasa ataupun yang biasa terjadi gangguan, itu biasanya di bagian manakah pada sistem SCADA ini? Mungkin seperti itu, Mas Raffi. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Kita catat terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Dari teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin untuk termin pertama kita batasi dulu pertanyaannya. Sampai 3 penanya mungkin ya. Dari rekan-rekan yang presentasi tadi, mohon dicatat dan didiskusikan juga. Silahkan, Mas Ridwan. Oke, izin bertanya Mas Rapi terkait sistem SCADA. Apa sih perbedaan dari sistem SCADA itu sama DCS, Distribute System Control gitu? Makasih, paling segitu aja. Mohon maaf, Mas Ridwan, tadi itu perbedaan dengan apa? SCADA sama apa? DCS, Distributed Control System. Oke, siap. Terima kasih, Mas Ridwan. Ya, silakan, Mas Joseph. Oke, makasih kepada kelompok ini yang sudah mempresentasikan. Mungkin hanya menanyakan, tadi kan membahas tentang SCADA. Nah, mengenai SCADA ini, apakah perlu adanya perkembangan lebih lanjut
karena kita tahu manfaat dari SCADA untuk saat ini lumayan banyak ya, terutama pada perkembangan zaman ini kita sudah pada menggunakan yang namanya elektronik. Dan apakah SCADA ini stabil terus ataukah ada kekurangannya pada suatu saatnya? Seperti itu Mas, mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas Joseph. Sudah 3 penanya untuk termin yang pertama. Kita batasi dulu ya teman-teman, karena belum ada yang dijawab juga. Dari teman-teman yang lain, silakan boleh bila mana ada yang mau ikutan menjawab atau yang perlu didiskusikan. Oke, mungkin Raffi mau izin menjawab pertanyaan yang Ridwan. Oke, silakan Rahma. Untuk pertanyaannya yaitu apa perbedaan SCADA dan juga DCS. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara keduanya yaitu desain umumnya. Untuk DCS atau sistem kontrol data ini berorientasi pada proses karena lebih berfokus pada proses di setiap langkah operasi. Sedangkan SCADA itu lebih berfokus pada perolehan dan pengumpulan data untuk referensi personel yang ditugasi melacak operasi. Nah, untuk DCS ini digerakkan oleh kondisi proses, sementara SCADA bahkan digerakkan. Lalu untuk DCS ini melakukan semua tugasnya secara berurutan dan acara tidak direkam sampai dipindai oleh stasiun. Sebaliknya, SCADA ini dikendalikan oleh peristiwa, itu tidak memanggil scan secara teratur, tetapi menunggu untuk suatu peristiwa atau perubahan nilai dalam suatu komponen memicu tindakan tertentu. Jadi SCADA ini sedikit lebih menguntungkan dalam aspek ini karena meringankan beban. Mungkin sekian perbedaan DCS dan SCADA menurut pandangan saya. Oke, baik. Terima kasih Rahma atas jawabannya. Gimana Mas Ridwan atas jawabannya? Oke, makasih atas jawabannya.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Joseph terkait perkembangan dari SCADA itu sendiri ya. Ini sharing-sharing aja Mas Joseph dan teman-teman semuanya. Kalau terkait perkembangan itu kita bisa melihat dari perkembangan SCADA terlebih dahulu dari generasi ke generasi gitu kan. Di mana pada awalnya desain sebuah SCADA itu mempunyai satu perangkat MTU atau yang melakukan supervisory control dan data acquisition itu melalui satu atau banyak RTU yang berfungsi sebagai DAM atau remote, yang remote itu berfungsi sebagai input output melalui jalur komunikasi radio, dedicated line, telepon, dan lain sebagainya. Nah, generasi SCADA pertama ini disebut monolitik. Generasi berikutnya yaitu jaringan, membuat RTU yang intelijen sehingga fungsi lokal kontrol dilakukan oleh RTU di lokasi masing-masing RTU. Nah, dan MTU hanya melakukan seri control yang meliputi beberapa atau semua RTU dengan adanya lokal control. Operator harus memperhatikan masing-masing lokal plan dan membutuhkan MMI lokal. Nah, banyak pabrikan yang mengalihkan komunikasi dari MTU ke RTU atau ke tingkatan MMI atau master, atau MMI juga bisa disebut remote ya, melalui jaringan microwave satelit. Nah, terus dengan majunya teknologi ya, dan internet saat ini, konsep SCADA itu berubah menjadi lebih sederhana yang disebut dengan generasi ketiga atau terdistribusi dan memanfaatkan infrastruktur internet yang pada saat ini umumnya sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina. Nah, apabila di daerah-daerah atau wilayah yang belum terpasang infrastruktur internet, saat ini di pasaran banyak bisa kita didapatkan wireless atau LAN device gitu ya, yang bisa menjangkau jarak sampai dengan 40 km. Seperti itu. Terus setiap remote dari area itu dengan sistem kontrolnya, sistem kontrol masing-masingnya gitu ya, yang sudah dilengkapi dengan OPC atau OPC itu kayak level force control atau object linking dan embedded gitu ya istilahnya. Ya itulah pokoknya. Nah, itu juga bisa memasangkan suatu industrial web server dengan teknologi XML yang kemudian bisa dengan mudah diakses dengan web browser biasa seperti yang kita gunakan. Itu jadi Mas Ducep terkait generasi atau perubahan yang akan terjadi terhadap SCADA ke depannya, sebelumnya dan ke depannya. Kayak gitu mungkin Mas Ducep, apakah bisa terjawab? Ya, kepada Mas Raffi tadi terima kasih. Berarti kalau untuk SCADA ini memang bisa menjadi titik acuan lah bagi kita ya dalam menstabilkan ataupun mengorganisir daripada barang-barang ataupun misalnya seperti tadi ya tenaga listrik ini sendiri juga ya. Mungkin dari saya terima kasih banyak, Mas. Oke, terima kasih Mas Joseph atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan Agung. Oh ya, boleh. Mangga, Saidah, untuk dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya tadi itu kan objek penting yang selalu gangguan di dalam sistem SCADA. Nah, yang saya dapatkan ini ada dua jenis gangguan. Yang pertama itu ada gangguan yang sifatnya not available, yaitu gangguan yang menyebabkan dispatcher tidak bisa melakukan RC atau remote control karena ketidaksiapan fasilitas remote yang ada di lokasi GI, GH, CDS, dan DS. Kemudian indikasi di monitor dispatcher menunjukkan adanya gangguan. Yang termasuk gangguan ini adalah OOS atau out of scanning yang mengindikasikan bahwa fasilitas remote control tidak dapat dipantau karena komunikasi antara pusat kontrol dengan
RTU terputus. Kemudian ada gangguan yang sifatnya available, yaitu gangguan yang terjadi karena gagal remote control. Sebenarnya indikasi pada monitor di dispatcher tidak menunjukkan adanya gangguan, namun ketika dilakukan remote control mengalami kegagalan. Kemudian yang objek penting yang sering ada gangguan itu yaitu gangguan pada RTU, yaitu salah satu komponen penyusunnya akan mempengaruhi performa RTU sendiri. Gangguan bisa terjadi pada card processor, card memory, card peripheral, maupun pada software RTU. Kemudian gangguan pada modem, dan yang terakhir ada gangguan pada kabel kontrol. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saidah atas jawabannya. Izin menambahkan juga terkait pertanyaan dari Agung, seperti yang saya dapatkan juga, salah satu titiknya itu adalah dari komunikasi. Komunikasi antara RTU dengan HMI. Nah, di sana kan menggunakan komunikasi yang berbagai macam rupanya. Tadi bisa disebutkan ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan radio, dan ada yang menggunakan satelit dan sebagainya. Nah, menurut yang saya baca biasanya sering terjadinya itu adalah di komunikasinya yang menyebabkan kegagalan pengiriman atau penerimaan data yang disebabkan dari sub atau titik yang telah ditetapkan. Seperti itu dari Saudara Agung, jawaban dari Saudari Saidah dan juga saya. Bagaimana atas jawabannya? Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Terjawab ya. Terima kasih dari Saidah dan juga Mas Rafi jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Agung. Oke, untuk pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Pak Hasbu, apakah dilanjut Pak untuk pertanyaan yang berikutnya, diskusi yang berikutnya, atau ada kelompok lain yang akan presentasi lagi? Kalau sudah cukup, kelompok berikutnya aja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin dari kita dicukupkan saja terkait diskusinya, karena masih ada kelompok yang harus sharing juga atau diskusi juga. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, terima kasih atas diskusinya, dan terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Hasbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk presentasi kelompok selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semuanya? Sudah ada. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini dan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Di sini kami diamanahi untuk menyampaikan materi tentang sistem isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Nah, sebelumnya dari anggota kelompok kami berjumlah 5 orang,
Yang pertama ada Kang Joseph Satria, yang kedua ada Virial Rifki, yang ketiga ada Yusril Nur Faizi, yang keempat ada Muhammad Irsan Lukmanul Hakim, dan yang terakhir ada Diva Aditya Mada. Nah, izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang sistem isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Oke, topik utama yang akan dibahas dalam presentasi kali ini meliputi 4 topik. Yang pertama yaitu pengertian isolasi, yang kedua itu jenis isolasi pada tegangan tinggi, dan yang ketiga itu ada teori kegagalan isolasi, dan yang keempat itu nanti ada aplikasi bahan isolasi dalam peralatan listrik. Jadi akan ada 4 topik besar yang mungkin akan kita diskusikan bersama pada sore hari ini. Nah, untuk topik yang pertama, apa itu isolasi ya? Yang lebih khususnya kita fokuskan pada isolasi tegangan tinggi. Nah, isolasi adalah salah satu bentuk peralatan tegangan tinggi yang berfungsi sebagai tahanan atau pelindung agar tidak terjadi tembus yang tidak diinginkan. Jadi bisa dibilang isolasi di sini sebagai pengaman terkait terhadap arus-arus ataupun tegangan yang muncul dari konduktor supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, isolasi pada tegangan tinggi adalah suatu kemampuan bahan untuk menahan kuat medan listrik. Jika suatu penghantar diberi tegangan, maka di daerah sekitar bahan tersebut akan timbul medan listrik. Semakin besar kuat medan listrik yang menghantam isolasi, maka harus semakin besar pula kekuatan dielektrik isolasi tersebut. Nah, isolasi di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Isolasi sangat diperlukan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan, sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan. Nah, selanjutnya ada jenis isolasi pada tegangan tinggi, yang mana di sini ada 3 jenis bahan isolasi yang dipakai pada umumnya. Yang pertama itu bahan isolator gas, yang mana di sini bahan isolator gas diantaranya ada udara, nitrogen, dan belerang atau sulfur yang nanti akan disampaikan lebih lanjut detailnya. Lalu yang kedua ada bahan isolator cair. Di sini ada bahan isolasi cair yang digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa peralatan listrik seperti trafo, circuit breaker, rheostat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bahan isolator padat, di mana di sini bahan isolator padat banyak digunakan untuk isolator kumparan seperti pada kumparan motor, generator, trafo, dan lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya akan ada penjelasan terkait bahan isolator gas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Virial. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Diva. Kali ini saya akan membahas tentang bahan isolator gas, yaitu udara. Udara sangat baik untuk bahan isolator apabila tegangan yang digunakan tidak terlalu tinggi. Arus bocor pada udara kecil dibanding dengan bahan isolator cair atau padat pada kondisi yang sama dan dielektriknya mendekati nol. Tapi di sisi lain, udara mempunyai dielektrik strength rendah yaitu sekitar 3-5 kV per mm. Jika dua buah elektroda dipisahkan oleh udara dan diberikan tegangan yang cukup tinggi, yaitu tegangan yang melebihi tegangan tembus, maka akan timbul loncatan bunga api, dan apabila tegangan dinaikkan lagi, maka akan menjadi busur api. Dan di sini penggunaan isolator udara, yaitu circuit breaker, kapasitor udara, dan isolator tambahan pada mesin listrik. Ya, slide selanjutnya. Ya, yang kedua ada nitrogen. Dalam beberapa hal, penggunaan nitrogen mempunyai maksud ganda, yaitu sebagai bahan isolator juga sebagai bahan kimia untuk mencegah oksidasi sehingga mengurangi kecepatan kerusakan bahan. Penggunaan nitrogen yaitu 1. Sebagai pengganti udara apabila dikehendaki pula untuk pencegahan oksidasi seperti pada minyak trafo. Yang kedua, high voltage gas pressure cable. Ya, selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada sulfur. Sulfur hexafluorida atau SF6 merupakan gas gabungan antara unsur sulfur dan fluor dengan reaksi eksotermis berikut ini. S ditambah 3F2 SF6 ditambah energi. Molekul SF6 merupakan gas terberat yang mempunyai massa jenis
6,139 kilogram per meter per kubik. Adapun keuntungan menggunakan gas SF6 yaitu satu, mempunyai dielectric strength yang tinggi yaitu 75 kV per cm. Tidak mudah terbakar sehingga dapat digunakan sebagai pemadam api. Penguraian pada waktu memadamkan busur api maupun pembentuk kembali setelah pemadaman menyeluruh. Pada tegangan tinggi, dielectric strength akan naik menyolok dan mempunyai struktur kimia yang stabil pada tekanan tinggi dan temperatur sampai 100 derajat Celcius. Ya, slide selanjutnya. Ya, di sini ada bahan isolator cair. Bahan isolasi cair digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa peralatan listrik seperti trafo, circuit breaker, rheostat, dan lain-lain. Dalam hal ini, isolasi cair berfungsi sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai pendingin. Sehingga persyaratan yang harus dipenuhi adalah tegangan tembus dan daya hantar panas yang tinggi. Bahan isolasi cair yang paling banyak digunakan adalah minyak trafo. Minyak trafo adalah minyak mineral yang diperoleh dengan pemurnian minyak mentah. Selain berasal dari minyak mineral, minyak trafo juga dapat berasal dari bahan organik. Misalnya minyak trafo, piranol, dan silikon. Ya, slide selanjutnya. Di sini ada bahan isolator padat. Bahan isolator yang termasuk zat padat pada keadaan normal berbentuk padat, tapi ada juga yang cair, namun selalu digunakan dalam bentuk padatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya campuran zat kimia tertentu atau karena perubahan temperatur. Bahan isolator semacam ini banyak digunakan untuk isolator kumparan seperti pada kumparan motor, generator, trafo, dan lain-lain. Bahan isolator padat dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Bahan berserat atau fibrous, 2. Kolega resin, 3. Mineral, dan terakhir karet. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Irsan. Ya, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada teori kegagalan isolasi. Untuk teori kegagalan isolasi merupakan masalah yang sering terjadi dalam penyaluran energi listrik, yang dimana isolasi yang dilakukan mengalami gangguan hingga kegagalan dalam melakukan penyaluran energi listrik. Yang pertama ada kegagalan isolasi gas, yang dimana kegagalan isolasi gas ini ditandai dengan adanya percikan secara tiba-tiba. Hal itu terjadi karena adanya benturan elektron saat terjadinya ionisasi. Terus ada kegagalan isolasi cair, yang mana proses kegagalan isolasi cair pada contohnya yaitu pada minyak trafo, yang terjadi karena karakteristik minyak yang berubah jika terjadi ketidakmurnian di dalamnya. Yang pertama ada contoh yaitu kegagalan elektronik, yang dimana teori kegagalan ini merupakan perluasan teori kegagalan dalam kegagalan isolasi gas gitu ya, di mana prosesnya sama, yaitu adanya kegagalan dalam elektron dalam zat cairnya gitu ya. Yang kedua ada kegagalan gelembung. Kegagalan gelembung atau kavitasi merupakan bentuk kegagalan zat cair yang disebabkan oleh adanya gelembung-gelembung gas di dalamnya. Yang ketiga ada kegagalan bola cair yang terjadi jika suatu zat isolasi mengandung sebuah bola cair dari jenis cairan lain. Jadi maka dapat terjadi kegagalan akibat ketidakstabilan bola cair tersebut dalam medan listrik. Yang keempat ada kegagalan tak murnian padat, yaitu kegagalan tak murnian padat adalah jenis kegagalan yang disebabkan oleh adanya butiran zat padat di dalam isolasi cair yang terjadinya yang akan memunculkan gitu ya kegagalan dalam isolasi cair tersebut. Lalu ada aplikasi bahan isolasi dalam peralatan listrik. Ada 6 jenis, yaitu yang pertama ada trafo daya, yang kedua mesin putar, yang ketiga ada circuit breaker, yang keempat ada kapasitor daya, kelima ada busing tegangan tinggi, dan yang keenam ada mesin kecil.
Nah, mungkin untuk contoh yang pertama yaitu aplikasi dalam power transformator gitu ya. Untuk isolasi transformator bagi menjadi 5. Yang pertama ada konduktor atau isolasi lilitan-kelilitan, yang mana menggunakan langsung enamel organik pada konduktor untuk perangkat yang lebih kecil. Yang kedua, menggunakan kertas atau jenis kaca yang dibungkus konduktor persegi panjang. Nah, untuk yang kedua, ada isolasi kumparan ke kumparan. Yang mana di sini yaitu kertas kraft digunakan dalam trafo yang lebih kecil dengan papan tekan, kain kaca, atau porselen digunakan dalam kasus trafo yang peringkatnya lebih tinggi. Yang ketiga ada isolasi kumparan tegangan rendah ke bumi. Biasanya terdiri dari tabung padat yang dikombinasikan dengan ruang berisi cairan atau gas. Cairan atau gas dalam ruang ini membantu untuk menghilangkan panas dari inti atau struktur koil yang juga membantu meningkatkan kekuatan isolasi tersebut. Yang keempat ada isolasi kumparan tegangan rendah ke kumparan tegangan rendah. Nah, secara umum dari sistem isolasi yang digunakan dalam trafo yang berisi minyak dari papan pres yang diimpregnasi oleh oli. Yang kelima itu ada isolasi kumparan tegangan tinggi ke tanah. Nah, untuk isolasi kumparan tegangan tinggi ke tanah ini sama seperti isolasi pada isolasi tegangan rendah ke bumi. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Minyak trafo, ciri-ciri minyak trafo itu menyediakan kekuatan dielektrik yang diperlukan dan isolasi. Yang kedua, mendinginkan trafo dengan sirkulasi sendiri melalui inti dan kerangka kumparan. Lalu harus dalam keadaan cair dalam batasan suhu operasi antara minus 40 derajat Celcius sampai positif 50 derajat Celcius. Lalu yang keempat, ada minyak teroksidasi apabila terbuka terhadap oksigen pada suhu tinggi. Yang kelima, pembentukan peroksida air, asam organik, dan lumpur yang akan menyebabkan kemerosotan kimia pada kertas isolasi dan bagian logam trafo. Yang keenam, lumpur akan berat, mengurangi kemampuan transfer panas, minyak, dan juga bentuk seperti lapisan isolasi panas pada kerangka kumparan dan dinding tangki. Yang ketujuh, ada kesan oksidasi akan memperkecil rancangannya seperti akses ke oksigen itu sendiri dibatasi. Yang kedelapan ada segel trafo. Yang kesembilan pengisian dengan gas nitrogen. Yang kesepuluh menyediakan serapan oksigen mengaktifkan tanah liat atau alumina. Dan yang ke-11 debit busur di dalam trafo menguraikan minyak dan menyebabkan ledakan. Next. Lalu ada aplikasi dalam mesin putar. Dua tipe mesin putar yaitu mesin tegangan rendah hingga 6.600 volt, isolasi kelas E atau F. Yang kedua ada mesin tegangan tinggi 6.600 volt ke atas, isolasi kelas F. Mesin di atas peringkat 22 kV tidak dibangunkan kecuali pada keadaan spesial. Lalu isolasi yang digunakan ke mesin adalah mika. Mika tersedia dalam bentuk pelahan yang sangat tipis. Pemilihan bahan yang benar tergantung pada peringkat daya dan keadaan pada kondisi operasi. Film polyester dengan atau tanpa resapan digunakan untuk isolasi alur. Yang penting khususnya mesin adalah isolasi rotor dan stator. Isolasi utama stator selalu berdasarkan mika. Untuk tambahan antar batang belitan, alur dan lapisan inti menggunakan serat gelas diperkuat epoksi. Next. Lalu ada aplikasi pada sirkuit breaker. Yang pertama ada pemutus rangkaian. Satu saklar yang secara otomatis membuka rangkaian apabila peringkat tegangan atau arus kritis terlampaui. Arus AC dipertimbangkan lebih mudah untuk interupsi dibanding arus DC. Urutan interupsi arus AC yang pertama ada pada bagian busur rangkaian metalik. Ionisasinya apabila arus menuju 0 sehingga busur tidak akan terbentuk lagi. Kategori pemutus rangkaian, tipe tegangan rendah dan tegangan tinggi. Lalu ada pemutus tegangan rendah. Yang pertama menggunakan cetakan resin sintetis untuk membawa bagian metalik.
Yang kedua, untuk suhu lebih tinggi menggunakan bagian keramik. Dan yang terakhir, jika busur mendatangi kontak dengan bagian yang dicetak, melanin atau beberapa jenil aikil khusus yang digunakan karena tahanan busur mereka lebih besar. Next. Lalu ada pemutus tegangan tinggi, pemutus rangkaian udara, dan pemutus rangkaian minyak. Beberapa isolasi cairan sesuai untuk memusnahkan busur. Pemilihan bergantung pada peringkat dan tipe pemutus rangkaian. Biasanya digunakan isolasi cairan. Yang pertama udara atmosfer, yang kedua udara terkompresi, yang ketiga vakum tinggi, yang keempat SF6 dan minyak trafo, yang ketujuh askarel menghasilkan sejumlah besar racun dan hasil karat. Bos pemutus rangkaian peringkat tegangan lebih rendah berisi silinder, porselin padat, dan pelindung atau resin dirawat dengan pembungkus kertas pada elektroda yang melewatkan arus. Bos tegangan tinggi 66 kV ke atas akan diisi dengan minyak. Detail konstruksi sangat luas. Next. Lalu ada aplikasi pada kapasitor daya. Kapasitor daya yang digunakan untuk pengaturan tegangan sistem transmisi daya, perbaikan faktor daya jaringan distribusi daya, koreksi faktor daya pada pemanas frekuensi tinggi, dapur induksi. Juga digunakan aplikasi DC seperti generator tegangan impuls, penyimpan energi, patri, fotografi cahaya, dan tabung X-ray intensitas tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yosep. Selanjutnya, melanjutkan pemaparan presentasi mengenai aplikasi pada kapasitor daya. Kapasitor daya terbuat dari beberapa lapis kertas isolasi cukup tipis, aluminium foil ketebalan 6 mikron seperti antara daun elektroda dan belitan, satuan tunggal dihubung secara paralel untuk menambah kapasitas. Ditempatkan dalam wadah tertutup rapat, kering sepenuhnya dan diresapkan dengan minyak isolasi. Minyak mineral tetapi berbiaya tinggi. Minyak dipanggil kloninat, berbiaya rendah, tidak mudah terbakar, 3 lebih disukai. Next. Properti yang perlu dimiliki kertas isolasi yaitu kekuatan dielektrik tinggi, rugi-rugi dielektrik rendah, konstanta dielektrik tinggi, ketebalan seragam, dan minimum partikel penghantar. Dibandingkan dengan kertas, film polipropylene memiliki kerugian dielektrik daya yang besar dan tegangan operasi yang lebih tinggi. Namun, kertas masih banyak digunakan sebagian, terutama karena alasan bahwa kertas setelah impregnasi menawarkan banyak sifat yang diinginkan yang diperlukan untuk digunakan pada tegangan tinggi selain ekonomis. Next. Aplikasi pada busing tegangan tinggi. Bahan isolasi yang digunakan untuk busing tegangan tinggi adalah kertas yang dirawat. 3 jenis kertas yang dirawat adalah RBP, kertas berikat resin, kertas yang diresapi minyak atau OIP, kertas diresapi resin, kertas dilit ke tabung pusat dan lapisan konduktor, kemudian dimasukkan. Mohon maaf, untuk lebih baiknya mungkin karena berdekatan dengan kumandang azan, kita dengarkan terlebih dahulu. Kita break 15 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, apakah diskusinya boleh dilanjut? Dilanjut ya. Aplikasi pada busing tegangan tinggi. Bahan isolasi yang digunakan untuk busing tegangan tinggi adalah kertas yang dirawat. 3 jenis kertas yang dirawat adalah RBP, kertas berikat resin, kertas yang diresapi minyak atau OIP, kertas diresapi resin, RIP, kertas dililit ke tabung pusat dan lapisan konduktor, kemudian dimasukkan untuk membentuk serangkaian kapasitor konsentris antara tabung dan flange pemasangan. Sejak tahun 1960-an, bahan resin telah digunakan untuk semua jenis busing hingga tegangan tertinggi. Insulasi resin memiliki kekuatan dielektrik yang lebih besar daripada kertas dan membutuhkan lebih sedikit kontrol tegangan pada tegangan di bawah 25 kV. Kegagalan karena pelepasan sebagian disebabkan oleh kesulitan menghilangkan rongga mikro dalam resin di sekitar layar selama proses pengecoran. Kebutuhan untuk menghilangkan rongga dalam resin menjadi lebih sensitif ketika voltase meningkat, dan itu normal untuk kembali ke resin yang diimpregnasi insulasi kertas yang digulung untuk busing dengan nilai lebih dari 72,5 kV. Untuk yang selanjutnya, aplikasi dalam motor daya kuda. Generator kecil. Sistem isolasi harus menjamin keandalan, dikombinasikan dengan kemampuan pemrosesan yang baik, kekuatan mekanik, dan toleransi terhadap stres termal pendek yang parah saat beroperasi. Jenis aplikasi bahan berikut ini telah ditemukan memiliki sifat insulasi yang sangat baik, yaitu gulungan press paper multilayer NMN terbuat dari film Nomex dan polyester, serta DMD jenuh terbuat dari polyester non-woven dan film polyester. Motor ukuran kecil. Insulasi utama untuk motor ukuran kecil adalah papan karena tidak ada papan leleh. Bahan multilayer yang terbuat dari papan press dan film polyester digunakan dalam peralatan listrik, dapat tahan terhadap tekanan termal jangka pendek. Banyak jenis polimer telah dikembangkan dan digunakan secara luas sebagai bahan isolasi pada motor ukuran kecil. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kami. Untuk yang selanjutnya dikembalikan kepada Kang Dipa Ditya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Kami persilahkan untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan materi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Silakan bisa langsung dipakai fitur raise hand-nya. Bagaimana teman-teman yang ada di sini? Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi yang mungkin sudah kami sampaikan? Oke, baik. Saya persilakan kepada Agung Febriana. Bisa langsung menyampaikan pertanyaannya aja. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Kang Diva atas kesempatannya. Mungkin di sini izin bertanya terkait dari tadi sistem isolasi pada trafo khususnya kan. Dan tadi disampaikan bahwa di trafo itu kan ada 2 sistem isolasi sekaligus kan, ada yang cair itu ya bisa berupa minyak trafo, dan ada juga yang padat itu berupa kumparan kan di trafo itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari kedua jenis isolasi itu saling berhubungan satu sama lainnya atau bagaimana gitu? Ini misalkan pada trafo ini misalkan
dari salah satunya itu nggak ada, misalkan hanya ada sistem yang isolasi yang cair saja gitu misalkan. Nah, apakah itu akan tetap berjalan si trafo itu sebagaimana mestinya atau bagaimana gitu? Terkait keterkaitan antara dua jenis isolasi pada trafo itu baik yang cair ataupun juga yang padat. Mungkin seperti itu Kang Diva. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya, kami persilakan kembali. Barangkali ada yang bertanya terkait materi pada sore hari ini.
Oke, izin menjawab tadi pertanyaan dari Agung Febriana. Pertanyaannya itu, apakah ada keterkaitan antara minyak trafo dengan isolasi padat pada transformator daya? Kan tadi kalau kita jelaskan gitu ya, di transformator daya ini ada isolasi padatnya yang mana ada 5 jenis, yaitu konduktor atau isolasi lilitan-kelilitan, kumparan ke kumparan, kumparan tegangan rendah ke bumi, kumparan tegangan rendah ke kumparan tegangan rendah, ataupun kumparan tegangan tinggi ke tanah, dan ada juga minyak trafo. Nah, sepengalaman saya, mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah, dan teman-teman kelompok saya juga sedang mencari minyak trafo ini menurut saya ada fungsi yang yang berbeda di antara kedua jenis isolasi ini gitu. Karena minyak trafo di sini atau yang bersifat cair dalam transformator daya ini lebih berfungsi untuk pendinginan dari trafo itu sendiri. Jadi ketika trafo itu panas, maka adanya minyak ini untuk melakukan pendinginan terhadap trafo itu sendiri. Lalu untuk yang isolasi padat, setahu saya karena bentuknya padat, jadi sifatnya itu sebagai pembatas. Mungkin pembatas supaya tidak terjadi, bisa dibilang terjadi lonjakan ataupun pertemuan antara arus dengan arus gitu. Atau bisa kita bilang tidak terjadi percikan atau apapun itulah yang bisa membahayakan. Karena memang di trafo ini kan banyak terjadi istilahnya panas, proses medan elektromagnetik dan lain sebagainya, sehingga dua hal itu bisa terjadi. Nah, makanya dibutuhkan bisa kita bilang dua isolasi di sini, ada padat dan cair, yang menurut saya sendiri itu masih keterkaitan, jadi tidak memakai salah satu ataupun hanya salah satu yang dipilih gitu, jadi memakai dua-duanya dalam transformator. Seperti itu. Mungkin teman dari kelompok saya apakah ada yang ingin ditambahkan terkait jawaban ini? Saya persilakan. Oke, mungkin nggak ada tambahan. Bagaimana dari Agung? Oh ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Berarti dari kedua jenis isolasi ini masih keterkaitan ya, dan juga memiliki perannya masing-masing gitu ya antara kedua jenis isolasi ini pada trafo. Mungkin ya, terima kasih atas jawabannya, ya bisa membantu. Terima kasih Kang Diva dan juga kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman di sini, apakah ada yang mau menanyakan kembali atau mungkin menambahkan materi atau mungkin bisa sharing-sharing terkait topik kita pada sore hari ini, yaitu sistem isolasi pada peralatan tegangan tinggi, yang mungkin sudah kami sampaikan beberapa hal. Apabila mungkin ada komentar dari teman-teman, kami persilahkan. Mungkin bisa langsung resen saja gitu. Kalau tidak ada di sini, bagaimana Pak Hasbullah? Apakah ada di ruangan? Oke, gimana? Masih lanjut diskusi atau udah selesai? Tadi masih lanjut Pak, baru satu pertanyaan dan sudah dijawab, dan belum ada yang menanyakan kembali Pak. Enggak, sok lanjutkan. Ya baik Pak. Bagaimana dari teman-teman di sini, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ditambahkan dari materi kita pada sore hari ini tentang sistem isolasi pada peralatan tegangan tinggi?
kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan untuk langsung resen saja. Bagaimana Pak? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali Pak. Dan Ya, tidak ada ditutup aja, yang ingin. Oke, baik Pak. Mungkin demikian ya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semuanya tentang materi sistem isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak ada lagi yang presentasi ya hari ini? Iya Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih ya kepada yang kelompok yang sudah presentasi mengenai beberapa kajian ya atau tema. Tadi yang pertama tentang SCADA ya dalam sistem tenaga listrik. Lalu presentasi yang kedua itu tentang isolasi ya pada tegangan tinggi dan sebagainya. Oke, sedikit saya ingin mengulas berkaitan dengan tema yang tadi sudah dipresentasikan ya masing-masing oleh kelompok dan juga sudah direspon oleh beberapa orang ya dari kelompok yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Ya, jadi kalau bicara SCADA ini bicara bagaimana sistem pengendalian ya lewat jaringan komputer ya dalam rangka ya menciptakan ya keandalan sistem sehingga dari SCADA ini kita bisa melihat ya bagaimana proses ya secara langsung ya mulai dari pembangkitan ya pentransmisian sampai ke distribusi dan sebagainya. Nah, tentu ini menarik ya karena prinsipnya ya SCADA ini sangat membantu ya dalam sistem pengendalian jaringan tenaga listrik sehingga apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang terjadi dalam sistem itu bisa dikendalikan oleh SCADA. Nah, sedikit saya ingin men-share ya ini kaitan dengan SCADA gitu ya. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya tentang bagaimana SCADA ini itu bekerja gitu ya. Sehingga kita tahu ya apa yang terjadi dengan SCADA dan bagaimana SCADA itu bisa dikembangkan. Ya, jadi kalau bicara SCADA ini kan ada dua kata kunci gitu ya. Jadi supervisory control ya, jadi pengendalian terpusat dan data acquisition ya, jadi pengambilan ataupun pengumpulan data. Ya, jadi sistem ini itu tidak hanya digunakan ya pada jaringan listrik, tapi juga pada sistem-sistem yang lain, ya, misalnya pada sistem penerbangan, pada sistem pengendalian sumber-sumber energi, ya, ataupun yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya ini sistem yang sudah lama dikembangkan dan hari ini digunakan juga pada sistem transportasi, baik itu kereta, udara ya, ataupun pesawat dan sebagainya. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsepnya? Ya, konsepnya SCADA ini itu pertama teknologi berbasis komputer, gitu ya. Jadi teknologi yang di dalamnya itu ada komputer cerdas yang membantu sistem sehingga sistem berjalan sesuai dengan instruksi. Sehingga nanti di sana ada operator yang kita kenal dengan dispatcher gitu ya. Nah, dispatcher inilah orang yang nanti
akan mengendalikan ya dengan Human Machine Interface HMI gitu ya, sehingga apa-apa yang terjadi pada sistem itu bisa dikendalikan lewat komputer ya. Jadi kalau Anda pernah datang misalnya ke Cigareleng atau nanti misalnya magang ataupun mencari data ataupun PI di sana, itu Anda akan masuk ke dalam sistem kontrol ya di Cigareleng. Ya, karena Cigareleng ini salah satu pengendalian sistem ya di area Jawa Barat. Ya, jadi sistem yang digunakan ini adalah berbasis komputer. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk efisiensi, efektivitas, serta keandalan. Ya, jadi bagaimana sistem ini dibuat sedemikian rupa sehingga secara ekonomis dia sangat-sangat hemat ya, efisien. Ya, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena nanti ya menggunakan itu tadi ya berbasis komputer, lalu juga sistem kontrol dengan telemetering gitu ya, telecontrolling dan juga telesinyal yang lain. Ya, jadi udah jaraknya jarak jauh. Lalu juga ini sangat efektif karena dari sini hal-hal yang terjadi ya pada sistem itu bisa segera cepat diketahui dan juga bisa segera dapat dilakukan tindakan ya. Jadi kalau ada misalnya sistem yang terjadi kerusakan atau blackout sekalipun itu bisa terpantau lewat SCADA ini. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sistem ini menjaga keandalan supaya kontinuitas pelayanan tidak terganggu. Ya, jadi itu adalah tujuan atau konsep SCADA. Nah, SCADA ini ya, jadi sekali lagi SCADA ini bukan hanya digunakan di sistem tenaga listrik, tapi juga banyak digunakan di industri-industri seperti minyak dan gas, ya, generator ya, pabrik dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya Anda menguasai software ini atau pernah belajar ya tentang HMI ataupun dengan SCADA segala macam ya, baik itu simulasi ataupun open source, itu biasanya Anda banyak dicari gitu ya. Ya, oleh berbagai perusahaan. Ya. Jadi misalnya minyak dan gas. Nah, minyak dan gas juga ini banyak dikendalikan oleh SCADA. Ya, jadi misalnya untuk mengecek ya kondisi gitu ya atau apakah suatu daerah atau suatu lokasi itu memiliki atau masih terdapat minyak dan gas itu bisa dikendalikan atau bisa dikontrol jarak jauh. Jadi misalnya di lepas pantai gitu ya, pusat pengeboran minyak dan sebagainya. Nah, itu untuk mengetahui apakah di daerah tersebut masih tersedia minyak dalam jumlah tertentu. Nah, itu bisa dikendalikan lewat SCADA. Ya, jadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat lokasi yang jauh, tapi dengan sistem komputer ini kita bisa melacak ya keberadaan sesuatu hal yang selama ini kita butuhkan. Ya, generator juga sama ya, sistem generator juga banyak digunakan SCADA ini sehingga sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menggerakkan listrik yang menghasilkan generasi listrik dan sebagainya itu bisa dikendalikan. Termasuk juga pabrik-pabrik dan sebagainya. Nah, di infrastruktur ya itu tadi sudah disampaikan di PLN ya, SIM kelistrikan itu sudah sangat tentu menggunakan ini. Di pengolahan limbah juga SCADA banyak digunakan, lalu juga di saluran air ya, termasuk juga di meteorologi dan cuaca. Ini berkaitan dengan sejauh mana kita bisa memperkirakan ya kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu bisa dikendalikan oleh SCADA ini. Nah, fasilitas-fasilitas yang menggunakan SCADA ya bisa berupa gedung ya, lalu juga bandara, pelabuhan ataupun stasiun kereta api. Ya, jadi luar biasa gitu ya. Jadi di berbagai posisi, di berbagai lokasi itu SCADA itu sudah sangat digunakan. Ya, biasanya itu diinikan dengan PLC ya, Power Logic Control ya. Sehingga antara PLC dan SCADA itu dalam satu
terintegrasi dan sebagainya. Ya, jadi ini ya, jadi penerapan SCADA sekali lagi tidak hanya di PLN tapi juga di industri, infrastruktur dan fasilitas. Ya jenis tele yang digunakan telekontrol ya telestatus dan telemetering ini juga sangat membantu. Jadi bagaimana mengendalikan itu lewat jarak jauh, lewat status yang juga dalam kapasitas yang sangat jauh dan tidak tidak mudah dijangkau ya oleh berbagai alat dan sebagainya. Termasuk juga bisa melakukan telemetering. Jadi pengukuran kualitas energi, bahan real time ya, juga termasuk energi yang dikeluarkan ya, incoming dan outgoing, itu bisa dipantau lewat pengukuran jarak jauh. Ya, jadi ini kelebihan SCADA ya, ada pengendalian jarak jauh, ada status dengan jarak yang jauh, ada juga telemetering, jadi pengukuran dari jarak jauh. Nah ini sedikit ya saya menggambarkan konsep infrastrukturnya seperti ini. Ya, jadi ada master station ya, ada media komunikasi ya. Jadi media komunikasi ini bisa macam-macam ya. Sekarang udah menggunakan WiFi ya, internet. Ya dulu belum ada internet, masih menggunakan telepon ataupun handphone dan sebagainya. Ya, jadi sekarang udah sangat cepat sekali ya ininya. Jadi dari protokol SCADA ini masuk ke master station ya, jadi stasiun pusat yang digunakan sebagai pengolahan data ya, menjadi informasi gitu ya. Nah nanti digunakan juga media komunikasi ya, yang terhubung antara master terminal unit dan remote terminal unit, ya RTU dan MTU. Nah itu masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Ya, lalu juga ada remote station ya, perangkat yang mengumpulkan informasi dari titik pengendalian, dan juga ada protokol ya, standar komunikasi pertukaran data antara MTU dan RTU. Ya, jadi prinsipnya antara data-data ini saling mengirimkan. Ya, jadi dari remote station mengirimkan ke master station, tapi juga nanti feedbacknya dikembalikan lagi. Tapi semua dikendalikan oleh media telekomunikasi.